Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama mengucapkan salam revival yang menjadi doa kita bersama, kerinduan kita bersama untuk terjadi dalam kehidupan kita, terlebih khusus bagi gereja Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Dapat Dipercaya. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Amsal 11 ayatnya yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, membangun persahabatan, hubungan rekan dalam pekerjaan ataupun hubungan dengan lawan jenis dan semua relasi-relasi antar sesama itu semua membutuhkan modal, yaitu kepercayaan. Dan antara satu dengan yang lainnya tentunya. Dapat dipercaya adalah salah satu hal yang dapat membuat seseorang itu terlihat bahkan dirasakan berbeda, ya, menarik dan memiliki poin plus tersendiri, yaitu bagi orang-orang yang dapat dipercaya. Banyak orang yang memerlukan suatu sosok dalam kehidupan mereka supaya mereka bisa mempercayainya dan kemudian disebut sebagai sahabat, ya, atau orang yang aman. Orang ini bisa menyimpan rahasia apapun, aku dapat bercerita dengan leluasa dengan orang tersebut. Orang yang setia kawan, orang yang dapat memberikan masukan-masukan yang baik untukku. Nah, itu adalah bagaimana dalam kehidupan dunia ini ada orang-orang yang membutuhkan pribadi-pribadi atau sosok-sosok seperti itu. Sosok yang dapat mereka percayai, untuk mereka dapat mencurahkan isi hati mereka, berbagi banyak cerita dengan mereka. Nah, bisa jadi salah satu dari kita saat ini, kita juga sedang membutuhkan hal tersebut. Kita mungkin membutuhkan satu sosok yang aman dan bisa kita ajak untuk berbagi soal diri kita, bahkan dengan segala kekurangan kita sekalipun. Nah, memiliki orang yang bisa kita percaya dan kemudian bisa kita menjadi tempat untuk menerima saran, menerima masukan, bahkan mungkin bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Memiliki orang yang bisa dipercaya bisa menjadi sangat bermakna karena dia bisa menjaga rahasia dan cerita, bahkan isi hati kita semuanya ya di dalam orang tersebut ya. Oleh sebab itu banyak orang yang sangat menginginkan adanya pribadi-pribadi seperti ini, yaitu orang yang dapat dipercaya bagi mereka, orang yang dapat dekat dengan mereka, kemudian mereka dapat berbagi segala hal dengan mereka. Nah, itu ada dan mungkin Bapak Ibu sedang membutuhkan hal ini bahkan saat ini ataupun sudah memiliki orang-orang terdekat yang sangat Bapak Ibu percayai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, namun kita melihat dalam kehidupan ini kita jangan hanya membutuhkan orang yang bisa dipercayai. Tetapi kita pun juga harus menjadi orang yang dapat dipercayai oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu kita wajib menjadi orang yang dapat dipercaya oleh siapa saja. Tidak hanya oleh orang terdekat kita, terlebih khusus orang yang dapat dipercaya oleh Allah. Nah, seperti apa ciri-ciri orang yang dapat dipercaya ini? Yang pertama, tidak membuka rahasia. Nah, kita melihat dalam terjemahan Alkitab versi Borneo Bapak Ibu, Amsal 11 ayat 13 ini dituliskan sebagai berikut. Orang yang membawa mulut ke sana kemari membuka rahasia, tetapi orang yang amanah menjaga rahasia. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang membuka rahasia, yang membawa mulut ke sana kemari ataupun orang sering mengucapkannya sebagai banyak mulut seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian orang yang membuka rahasia, kemudian kekurangan orang lain disebarluaskan, terkadang dengan cerita yang dilebih-lebihkan. Nah, seringkali banyak orang yang menyebutnya juga seperti bergosip seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita di sini belajar jangan sampai kita kompromi dengan gosip ini Bapak Ibu. Orang lain hanya akan menganggap kita sebagai sosok yang buruk, sosok yang tidak patut dan tidak memiliki kebaikan. Bahkan ada orang-orang yang akan menjauhi pribadi-pribadi yang seperti ini. Ya, bagaimana citra atau nilai dirinya sudah buruk karena terkenal suka menceritakan
ya hal-hal negatif tentang seseorang, bahkan sebuah hal yang harusnya ditutupi tapi kemudian diumbar-umbar yang juga merugikan atau merusak nama baik orang lain. Nah, orang tentunya tidak akan senang dengan pribadi yang seperti ini. Itu akan membuat citra atau nilai diri dari orang tersebut akan menjadi buruk sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang lain terhadap orang tersebut. Nah, ini yang sangat kita perlu waspadai Bapak Ibu. Kita sedang belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercayai. Tapi saat dengan perkataan kita, ya itu tidak bisa memberkati, justru merugikan orang lain. Disitulah letaknya hilang kepercayaan orang lain terhadap kita. Nah, tidak hanya manusia saja Bapak Ibu, tapi Allah pun bahkan sangat tidak menyenangi, tidak menghendaki orang-orang yang seperti ini, yang bagaimana suka mengumbar-umbar cerita, ya, membuka rahasia, kemudian dilebih-lebihkan dan disebarluaskan, ya, cerita-cerita yang negatif. Nah, mengapa Allah sangat membencinya? Tentunya karena dari berita-berita seperti ini, orang-orang seperti ini yang suka mengumbar-umbar cerita yang negatif, itu bisa membawa kepada dosa. Contohnya dosa fitnah Bapak Ibu, menipu, ya, kemudian merugikan orang lain tadi, menyakiti perasaan orang lain, ya, kemudian membuat nama orang lain menjadi rusak. Tentunya ini adalah perbuatan-perbuatan yang Allah tidak inginkan. Dan orang yang melakukannya akan lebih tidak diinginkan, akan lebih tidak dikehendaki, akan lebih tidak dikenan oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita ingin dipercayai orang lain sebagai orang yang baik, dapat dipercaya, sahabat yang dekat, ya, sahabat yang karib, maka janganlah kita menjadi orang yang ringan mulut Bapak Ibu. Ya, bahasa sekarang itu seperti tadi, penggosip. Sering suka menyebarluaskan cerita yang seharusnya dapat ditutupi, ya, kemudian diumbar-umbar. Amsal 16 ayat 28 firman Tuhan berkata, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Nah, ini ayat ini berbicara bagaimana dari mulut seseorang, ya, dari cerita-cerita yang kita sebarluaskan, ya, dari seperti misalnya gosip yang kita sebarkan kemudian ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dan menjadi fitnah, itu dikatakan dapat menceraikan sahabat karib. Nah, itu akan membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang lain dan orang lain pun akan menjauhi kita. Orang lain tentu tidak akan tertarik menjalin persahabatan, ya, hubungan yang karib, hubungan yang dekat dengan seseorang, ya, yang dari mulutnya saja sudah tidak bisa dipercaya. Apalagi dari itu akan mengalir dari dengan perbuatannya, kemudian pikirannya dan seluruh aspek kehidupannya. Dari mulut yang tidak bisa dipercaya, itu pun akan membuat kita secara pribadi pun dapat tidak dipercaya oleh orang lain. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana di dalam firman Tuhan tersebut mengatakan bahwa pada intinya kita harus menjauhi segala yang jahat, kemudian melakukan yang baik, berusaha mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Ini melalui perkataan kita juga Bapak Ibu. Bagaimana kita menjauhi yang jahat, yaitu dengan menceritakan hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan, menceritakan hal-hal yang negatif. Kita tinggalkan semuanya itu, kemudian kita isi mulut kita dengan hal-hal yang membangun, penuh hikmat, ayat-ayat firman Tuhan yang kita bagikan. Nah, ini kita sedang melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Yang firman Tuhan inginkan adalah kita mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya, salah satunya dengan perkataan kita juga Bapak Ibu. Kita mengucapkan perkataan yang baik, kita menceritakan hal-hal yang baik, saling menguatkan, saling tolong menolong dengan nasihat yang kita dapat berikan, dengan doa-doa kita. Nah, ini yang firman Tuhan maksudkan. Oleh sebab itu mari kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya dengan kita menjaga betul-betul setiap perkataan kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang suka membuka rahasia, menceritakan sesuatu yang negatif, yang merugikan orang lain. Tapi kita mau menggunakan mulut kita untuk menyembah Tuhan, kemudian untuk menceritakan hal-hal yang baik, ya, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dapat memberkati orang lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, orang yang dapat dipercaya itu adalah pribadi yang setia tentunya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ayat ini menjadi perenungan Bapak Ibu, bagaimana bahwa tidak banyak orang-orang yang setia, tetapi dalam kehidupan ini
Seringkali banyak orang yang berkata dirinya baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi ternyata orang yang setia itu sukar ditemukan. Nah, karena Bapak Ibu, siapapun bisa berbuat baik. Siapa saja bisa melakukan hal-hal yang baik, tetapi belum tentu setia. Bahkan belum tentu juga orang yang baik itu akan setia terus berbuat baik dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Amsal ini mengatakan banyak yang menyebut diri baik hati, berbuat baik. Tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita ingin menjadi pribadi yang termasuk dalam golongan orang yang setia, ya. Tentunya yang kemudian mudah didapati oleh orang lain, mudah ditemukan oleh orang lain. Bagaimana caranya Bapak Ibu kita menemukan kesetiaan dalam kehidupan kita itu? Setia kepada Tuhan dan juga tentunya kepada sesama kita. Nah, tentunya adalah dengan kita hidup penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesetiaan merupakan salah satu dari buah roh. Dan buah roh itu dapat dihasilkan dari hidup yang dipenuhi Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Jadi dengan memberi diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pun akan menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah kesetiaan itu dari kehidupan kita. Kemudian kita juga bisa berdoa, minta kepada Allah, buka diri kita supaya Roh Kudus itu benar-benar menguasai diri kita. Sehingga dari situlah kita mampu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama hari ini dari renungan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya, baik oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Dengan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang selalu menceritakan hal-hal yang baik, tidak membuka rahasia dan juga menjadi pribadi yang setia, ya, kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Sehingga dari kehidupan kita banyak orang yang akan dapat mempercayai kita dan kita pun dapat menjadi tempat orang dapat berbagi. Kita bisa saling menguatkan dengan perkataan kita, dengan tindakan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kembali kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 11 ayat yang ke-13. Sekali lagi Amsal 11 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Terlebih khusus oleh Engkau Tuhan dan juga oleh sesama kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami ingin berubah Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang dapat dipercayai. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya hidup kami semakin hari, semakin cintakan Tuhan, kami semakin menyenangi kebenaran firman Tuhan, kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tangan kanan-Mu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu, tangan kanan-Mu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Kami aminkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.